Mari kita buka firman Tuhan dengan cepat. Judulnya adalah Jangan kehilangan imanmu. Jaga imanmu. Saya makin kesini makin tahu bahwa kenapa Tuhan ngomong. Dulu sebelum Heaven Invasion kita berpikir kehilangan iman itu pindah agama ya. Ternyata enggak. Lebih dari itu. Tuhan sampai bertanya-tanya dalam kekhawatiran hatinya. Dia berkata, kalau anak manusia datang kedua kali, masihkah kutemukan iman? Masihkah kutemukan iman? Iman bisa gugur karena apa? Salah satunya adalah serangan. Serangan si jahat. Saudara, Anda jangan pernah berpikir gini ya. Saudara, sengat setan itu bahaya loh. Coba gini ya. Misalnya Pak Wilky lagi nyembah nih kayak tadi. Lagi nyembah, holy, holy, holy is your name. Lagi nyembah nih. Tiba-tiba sengatnya masuk. Dia misalnya saudara sengatnya apa ya saudara? Pernah misalnya apa ya Will? Apa salib dalam hidupmu? Aku pengen tahu. Kurang lebih. Misalnya, beli helikopter nggak mampu misalnya, belum mampu. Terus setan ngomong, kok nggak mampu? Bisa nggak nyembah? Ibu-ibu lagi mau nyembah sama Tuhan, lagi mau hidup benar nih. Tiba-tiba keinget saudara sendiri ngomongin kamu. Di hari Sinja orangnya datang lagi. Minta ampau lagi. Terus tiba-tiba sengat sting. Bung. Merusak. Merusak. Anda harus bisa. Peperangan rohani itu bukan apa ya, tengkang-tengking loh. Kamu harus, Alkitab berkatakan supaya kamu dapat bertahan in that battle. Saya ngomong ini atau nggak ngomong, Anda tetap diserang setan kok. Misalnya gini, daripada kita kebanyakan ngomong soal setan ya, kita ngomong berkat dulu ya. Kita ngomong berkat aja. Apakah tiba-tiba Anda nggak diserang setan? Lebih baik saya ngomong semuanya supaya Anda dapat berjaga-jaga dan bertahan. Masalahnya serangan setan itu nggak berbicara soal tuyul lah, atau kejawen lah, atau misalnya apalagi saudara, apa yang terlalu bawah gitu. Yang paling mengerikan saya mau berkata, itu adalah sengat tipu dayanya. Salah satunya adalah semua yang sudah Tuhan tutup. Dan kita terus ingat. Semakin kita mengingat, menjadikan sebuah perbuatan. Anda dalam pernikahan, dalam berkeluarga, dalam pelayanan, butuh nggak ini? Butuh loh. Yang lama sudah berlalu, prakteknya gampang nggak? Ayo, suami istri. Prakteknya gampang nggak? Kalau kamu solusinya dengan nongkrong, dengan nonton Netflix, setan nggak akan lari. Sampai kamu berkata stop. Sebab firman Allah berkata, di mana tanda kutip ada persatuan, aku kirimkan berkat dari Bukit Hermon dan Gunung Sion. Stop setan. Tapi kalau kita orang Kristen ini, saya merasakan gini, saudara, saya belajar gini bahwa gereja turun standar karena mengikuti maunya crowd. Dan gereja kehilangan the fear of the Lord. Dan di Efesus, Paulus salah satu jenderal Alkitab dikatakan. Dia menyiapkan ini, dia berkata bersiaplah dalam bahasa the message ya. Bersiaplah artinya prepare, people get ready.
Misalnya gini, Anda, Tuhan, saya lagi sakit pinggang. Setan jangan serang dulu ya. Oh, kata setan, oke, sip. Dia justru cari kapan kamu lengah. Kapan kamu feel isolated. Kenapa saya undang hamba-hamba Tuhan datang ke Overcomer? Ada Pastor Kong bulan depan. Ada begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang jauh lebih indah, lebih dahsyat dari saya. Kenapa? Supaya kita fellowship. Setan hate fellowship. Hari Selasa kamu sinja ngapain? Fellowship. Jadi lebih daripada sekedar kumpul keluarga. Anda sedang berkata, kasih memenangkan pertempuran. Kalau menang sama setan asal tangking mah enak. Tapi ada peperangan yang harus dilakukan dengan action nyata. Bahkan Alkitab katakan, kalau ada orang yang membenci kamu, tabur kebaikan seperti menabur bara api di kepala mereka. Bersiaplah dalam Inggris, the message-nya Efesus 6 ayat 13 sampai 18. Saya langsung artikan saja. Inggrisnya, the message-nya. Bersiaplah, kamu sedang menghadapi sesuatu yang jauh lebih besar. Ini biar mata saya nggak siwer, matanya udah lihat alam roh tuh soalnya. Be prepared, you are up against far more than you can handle on your own. Kamu sedang menghadapi sesuatu yang lebih besar daripada yang bisa kamu tangani dengan kekuatanmu sendiri. Get ready, he said. Karena itu, pakailah seluruh perlengkapan senjata Allah. Bukan kayak sekolah minggu ya, pakai tameng, pakai baju jurah keadilan, pakai koran, pakai lem gitu. Nah, dia katakan gini, righteous. Bagaimana memakai selengkap senjata Allah? Pertama adalah kebenaran. Hidup dalam kebenaran. Yang kedua, damai sejahtera. Jadi bagaimana mengenakan perlengkapan senjata Allah? Jaga damai sejahtera. Dan dikatakan lagi, iman. Nah ini saya mau ngomong hari ini, iman. Dan apa yang namanya keselamatan lebih daripada kata-kata. Dikatakan learn how to apply them. Gereja, saudara dan saya, setiap minggu kenapa seringkali ada firman Tuhan, saudara diajar untuk menerapkannya, memakai dalam hidupmu. Karena Alkitab ngomong begini, karena engkau membutuhkannya sepanjang hidupmu. Amin. Nah, dikatakan begini, demikian juga, saya langsung ke Inggrisnya. Doa itu sangat penting dalam peperangan yang terus berlangsung ini. Doa itu sangat penting, pray. Dia berkata, prayer is essential in this ongoing warfare. Sengat setan selalu menipu dan menerkam orang yang selalu perasaannya di atas imannya. Perhatikan baik-baik. Misal Anda suami, istri gue gak pernah tunduk. Terus kamu pikirin itu jadi sting. Kamu gak bisa doa. Lihat muka dia sebel. Terus
Setan mulai ngomong, anakmu memang pemberontak. Terus kamu try to, bukan dengan doa, bukan dengan hidup dalam firman Tuhan, kamu terus pikirin, kamu ngomongin ke banyak orang, kamu share di sosmed. Kata setan, terus, ayo makin bodoh, terus, oh haleluya. Kata dia nggak ngomong haleluya, terus, pilih terus kebodohan, terus, ya, memang dia menyakitin kamu. Dan kamu ingat terus. Ada peperangan yang gembalamu gak bisa tolong yang disebut peperangan pribadi. Yang kamu harus ambil dengan firman Tuhan atau kebenaran, dengan karakter, kamu harus asah, dengan damai sejahtera yang kamu harus. Sekarang siapa yang bisa jagain damai sejahtera saya dan saudara? Misalnya ada orang, jagain. Enggak bisa. Kamu harus menjaga peace. Dan Alkitab juga katakan iman. Makanya ada banyak orang berkata gini, they are picky Christian. Kalau yang gak enak, dia lemparin ke hamba Tuhan. Kok saya gak bertumbuh? Nah hamba Tuhan juga mungkin bodoh. Iya ya, terus setan nyerang juga. Memang kamu gembala yang gak becus. Mungkin gerejamu kurang AC dingin kali. Saya berkata setiap orang bertanggung jawab menjaga iman masing-masing. Sometimes bad things happen. Ya. Dalam ikut Tuhan bad things happen. Ya. Tapi saya mau berkata, if that happen, angkat imanmu. Contoh iman, you feel alone. Apa imanmu? Tidak sekali-kali pun engkau meninggalkan aku. Not once you're forsaken me. Karena kalau kamu gak pakai perisai iman dalam pelayanan, babak belur kamu. Kalau kamu gak pakai perisai iman dalam hidupmu, pribadi, ikut Tuhan, semua babak belur. Karena yang setan incer bukan mobilmu. Yang setan incer adalah imanmu kepada anak Allah yang hidup. Lewat apa, Pastor? It can be anything. Makanya Alkitab ngomong, get ready, bersih. Yaplah. Can be anything. Ada yang dibiarkan diuji lewat sakit. Ada yang dibiarkan diuji lewat kehilangan. Ada yang dibiarkan diuji lewat kemenangan. Ingat Gideon? Setelah menang dia buat berhala. It can be anything. Kemarin saya baru ajak anak-anak generasi 5 nonton film Left Behind tentang pengangkatan. Tiba-tiba mereka jadi akur. Tiba-tiba kokonya gendong dedeknya. Lalu biasa Jesse ngomong ke sini, tiba-tiba di tengah film dia datang ke kamar doa saya. Uncle B, kalau Uncle B hari terakhir sebelum diangkat atau sebelum masa penganiayaan, Uncle B mau makan apa? Rada random ya. Saya langsung, oh mau makan steak Jesse, makanan bule kan Uncle B 1% bule lah saya bilang, makan steak. Iya juga sih, saya juga akan pilih itu katanya. Oh ya udah saya bilang. Dan mereka nanya, nanti pengangkatan siapa yang ditinggal? Dari overcomer berapa orang?
Terus dan ya segala macam lah. Dan saya bilang, makanya saya berkata, Tuhan itu sejak Heaven Invasion itu nyata. Nah, saya bilang Tuhan, memang siapa yang gak akan diangkat? Orang yang tidak hidup dalam iman, gak diangkat. Yang karena penderitaan, kehilangan kekayaan, kehilangan iman, kamu gak bisa rapture. Makanya Tuhan ngomong, aku datang kedua kali mencari apa? Jumlah gereja. Sertifikat S3 Harvard. Iman. Kebenaran adalah firman Tuhan, damai sejahtera. Ini kaum sumbu pendek nih. Nempel sedikit, marah, tersinggung. Saudara, sebelum Anda nikah, Anda harus pelajari mereka secara psikolog ya. Kira-kira kamu bisa gak hidup orang seperti itu? Suami dan istri. Doa. Tanya Tuhan, tanya pendeta, 100 pendeta kamu terus tanya. Suruh dia gaul sama pendeta, dan biar pendeta mau ngomong. Pada diam semua. Ya udah terlalu cinta ya Tuhan. Pada waktu saya masih ingat sekali perjodohan anak-anak saya bilang, no, this is not a good one. Tapi di overcomer, I don't care. Gak semua orang yang di rumah sakit sembuh, saya bilang. Oops. Am I sweet or bitter? Dani pernah ngomong, saya bilang, Dan, one word for your pastor. Dia bilang, a bittersweet pastor. Mau dibilang bittersweet, mau dibilang sweet, ada bitternya. Makanya saya bagiin ke mereka rohnya. Roh Dubai. Bittersweet. Nah, mereka pakai Valentine Silver Queen, saya pakai Dubai. Bishop Beck ngomong bagus lagi bukunya. Nikahi orang yang kamu benar-benar kenal baik. Not a stranger. Kayaknya ada seminar hari Rabu nih. Seminar apa? Love Celebration. Dan itu salah satu bagian dari peperangan rohani. Kamu kira setan demen kamu saling mengasihi? He love to divide. Dia suka orang Kristen berjuang sendiri-sendiri. He just love it. So he can eat it. Demikian juga doa sangat penting dalam peperangan yang terus berlangsung. Berdoalah dengan sungguh-sungguh dan tekun. Berdoalah bagi saudara-saudaramu, seimanmu. Tetaplah berjaga-jaga, kata Alkitab. Keep each other spirit up, so that no one fall behind or drop out. Itu bagian dari peperangan gak? Coba kamu berdoa, tapi kamu punya sting. Bisa kamu doa? Kamu simpan kesalahan suamimu 3 minggu yang lalu, kesalahan mertuamu 6 bulan yang lalu, kamu kumpulin jadi kolektor. Terus kamu pajang setiap kamu mau pelayanan sama doa, kamu bisa pelayanan. Atau kamu punya otoritas untuk membuang itu in Jesus name. Ada sebuah artikel dari yang saya baca. Mana? Oke. Ini foto lihatnya di mana? Oh, di sini. Oke. Ya. Saya makin ngerti, makin tua makin gaptek ya. Itu natural ya. Makanya banyak anak-anak
orang tua bilang, nih tolong dong handphonenya gimana, betul ya? Tolong dong dek. My goodness. I'm reaching there. Ada buku Bishop, dia jelasin bagus sekali di ini. Sini, can you open? Bishop dia ngomong bagus sekali. Saya senang dengan memasukkan vision Rick Joyner ini di dalam buku saya. Dia bilang gini, pasukan iblis begitu besarnya, sepanjang mata memandang, pasukan ini terbagi menjadi 2 divisi, 2 division. Keduanya membawa 2 bendera yang berbeda. Yang terkuat bendera itu bernama kesombongan, pride. Merasa diri paling benar, rasa hormat, pengen selalu dihormati artinya. Ambisi, mencintai diri sendiri, penghakiman, dan iri hati. Dan ada banyak divisi iblis yang lain yang tidak terjangkau penglihatan saya. Tetapi pasukan di garis depan dari kawanan yang neraka ini mengerikan, kelihatannya yang paling kuat. Pemimpin dari pasukan ini tidak lain adalah si pendakwa, saudara-saudara kita. Bishop Rick ngomong, jelasin bagus sekali. Khusus this accuser, terjadi peperangan, di Alkitab dikatakan di apa? Wahyu. Terjadi peperangan untuk menundukkan, mengalahkan para pendakwa, saudara-saudara. Lu gak bisa, Tuhan gak adil, lu luka, lu miskin, lu tuh harusnya gak diginiin. That's accuser. Sekarang saya mau ngomong, ada begitu banyak anak Tuhan berhenti dalam pertandingan ini gara-gara apa sih? The voices. You cannot just shake it off dan lihat apa yang suci, yang mulia, yang benar. Nah, yang mengerikan dari apa yang namanya strategi setan adalah luka membuat kamu gak waras. Pastor, how dare? Yep. Luka saya pada waktu masa kecil sama orang tua saya membuat saya gak waras. Membuat saya merusak diri saya sendiri. Gak waras kan? Penyebabnya you, yang gua rusak diri gua sendiri. Halo. Jadi kalau anak-anak muda yang hari ini rusak karena keluarganya berantakan, stop kutuk itu. Sejak kamu lahir baru, kamu punya apa yang namanya free will. Dan kedua, kamu punya apa yang namanya otoritas. Bayangkan, I just can't imagine. I cannot imagine, istilah kasarnya. Kalau seluruh umat Tuhan di gereja ini sembuh. Berapa banyak kamu jadi penginjil, pendoa, dan gembala loh. The problem is, gak semua. Pastor, suami saya pastor, istri saya pastor. I know bad things happen in Christian. And you want to hold on atau shake it? Misalnya nih, Pak Wilky mengecewakan saya banget misalnya. Misalnya lo ini jangan, ternyata dia nggak bener lagi. Jangan Pak Wilky lah, nanti dia ini lagi. Apa? Bukan asu ya, AI. Gue pikirnya udah bakmi nih. AI mengecewakan saya pegang sampai akhir zaman Yesus datang kedua kali. Terus AI-nya mati gitu, meninggal karena sakit misalnya. Tolak dalam nama Tuhan Yesus. Terus saya mau ngomong, saya ini kemana? Orang yang nyakitin saya one day akan mati, tapi saya kehilangan iman, momentum, umur yang Tuhan kasih selama sehat. Saya kehilangan kewarasan saya. Karena orang luka itu gak akan waras, saudara. Berapa banyak orang gak bisa nikmatin hadirat Tuhan karena keinget lagi. Keinget lagi. Saya setiap mimpi buruk sama peperangan Roni 40 hari, saya pas bangun saya berkata, shake it off. Saya berkata, stop it.
Makanya gereja gak bisa dipisahkan dari ini. Peperangan rohani bukan tenggang-tenging loh. Gak bisa in a day. Because he's every day sowing something in your land. Amen. Are you there? Dan dikatakan begini, senjata yang dibawa kawanan yang kedua disebut intimidasi. Berapa banyak kalau Anda lagi salah, jatuh dalam dosa, Anda malah lari dari Tuhan. Siapa di sini yang sakit flu, sakit cancer, malah gak mau ke dokter? Takut nanti malah ketahuan jadi stres sendiri. Pernah ngalamin gak orang tua? Saya ngalamin soalnya. Waktu saya suruh cek darah 6 bulan sekali karena sakit suntikan. Gak apa-apa, masih hidup kok. Pas disuntik, triglycerid tinggi, LDL tinggi, gula 5,7. Cuman gara-gara takut suntikan yang disebut, mungkin zaman hari ini sungai pertobatan gitu. Dibanding saya menghadapi kondisi kenyataan dan saya gak deny bahwa I have problem. Setan bersembunyi di balik deniable. Makanya Yesus ngomong, serahkan mau kekhawatiranmu kepadaku biar setan gak bisa menyiksa kamu. Tapi Tuhan, mau gak? Karena kuk yang kupasang bukan begini loh nak. Kuk yang kupasang bukan intimidasi loh nak. Tapi belas kasihan, kasih. Makanya heaven invasion di overcomer kalau Anda nggak pakai dengan baik, sayang. Sebab yang baru sedang datang. Coba jalanin. Yang bisa kuat jalanin heaven invasion kalau kamu hidup dalam sebuah repentance. Pedang-pedang iblis ini bernama intimidasi. Pedangnya intimidasi, tombaknya bernama pengkhianatan. Dan anak panahnya dinamai tuduhan, gosip, fitnah, dan mencari-cari kesalahan. Siapa di sini kalau Anda berhubungan dengan anak-anak Tuhan atau pendeta atau siapapun, atau Anda belum duduk aja, itu orang udah dihakimi sama kamu. Prakteknya gampang atau gampang? Kok Pastor bisa khotbah? Saya ngalamin. Dulu zaman mama saya masih hidup ya saudara ya. Seumur hidup. Karena luka menghancurkan kewarasan saya. Setiap dia datang ke saya ketok pintu, pikiran saya cuma satu, pasti duit lagi. Sadis gak saya? Kamu tahu orang menyimpan luka lama, kamu akan menjadi pembunuh saudara-saudaramu. Gembalamu pernah gagal di situ. Saya bilang di dalam saat teduh, saya bilang Tuhan, lebih baik dipermalukan satu di dunia, tapi one day aku diterima di kerajaan surga. Dibanding semua orang berkata khotbahku bagus, tapi aku ini tanda kutip jahat di matamu. Saya lemparkan mahkota itu di heaven invasion. Saya tidak akan tukarkan harta gereja dengan apa yang jemaat mau.
Kalau mereka mau, mereka bayar. Tanda kutip, bukan uang ya. Penyembahan di Overcomer mahal. Orang tuli mendengar, cancer sembuh. Semua. Saya tidak akan tukarkan dengan rasa, oh, bosen nih, capek nih, lapar nih. Saya gak akan tukarin. Dengan kamu gak bisa beli tas Hermes, gak berarti Hermes tutup kan? Ayo, kamu gak bisa beli Rolex Marine 380 juta misalnya. Atau apapun. Saya suka lihat acara Palm Beach. Jadi orang-orang kaya di Amerika, Palm Beach itu tempat orang kaya, mereka pakai apa? Jadi saya ngerti harganya semua. Petro berarti hedon lagi bertobat. On the way. Overcomer buka toko Rolex. Rolex mah masih medium ya Will ya. Patek. Pigeon. Terus ada tiba-tiba ada satu orang datang ke toko saya. Ah mahal, apa saya tutup besok? Apa saya jual Rolex saya atau pijet saya atau patek saya buat orang yang gak bisa bayar? Ya bodohnya saja dong. Banyak anak Tuhan menukarkan yang mahal because people pleaser. Banyak orang jatuh dalam dosa karena gak enakan, kamu tahu gak? Salah satunya yang namanya Salomo. Salah satu raja yang paling berhikmat tapi gak enakan. Hari tuanya disetir sama istrinya. Buat orang yang gak enakan di sini bertobat dalam nama Yesus. Jangan jual high calling kamu. Cuman karena takut menyakiti orang. Kalau orang kecewa sama kamu, itu bukan tanggung jawab kamu. Dan suatu saat mama saya datang, dia bilang, Titin gak minta uang. Titin mau kasih Berry makanan. Di situ saya lihat betapa jahatnya pikiran saya. Cuman karena sting, luka. Saudara, saya ini ngajarin Overcomer ini capek-capek nggak dapat apa-apa, ini tanda kutip secara manusia ya. Kamu lihat, saya sebagai bapak pengen buat kamu pinter atau buat kamu menuduh kamu sih hari ini? Supaya kamu gak ngalamin seperti saya kan. Bayangin, saya hamba Tuhan bisa mikir begitu. Walaupun minggu depannya ya terjadilah yang saya pikirkan. Makanya setiap orang yang ngasih duit mama saya dianggap anak. Pinter sih. Itu namanya merangkul musuh. Tapi kejahatan itu ada di hati saya. Ada pocong di sini. Ada Mbah Kunti di sini. Ada santet di sini. Kamu pikir setan nyerang gereja dengan apa? Setan menyerang gereja dengan sesuatu yang gereja pikir itu kecil. Ah masa sih? Oh biasa gosip mah. Oh iri hati biasa. Dan tiba-tiba Tuhan gak bisa lagi berdiam di gereja itu. Kamu mau nyembah 6 jam kata Tuhan, no. Kenapa gereja gak bisa menang sama ini? Karena dianggap ini cuma sifat manusia. Ya, I know. Itu kenapa tidak ada revival. Anda pelajari tahun 1980 sampai 1900-an. Tidak ada revival tanpa pesan pertobatan. Tidak ada. Dari Billy Graham, semua. Tidak. Kalau saya bilang hadiah terbesar hati Tuhan bagi gerejanya adalah pertobatan.
artinya you have a second chance. Gosip, fitnah, mencari kesalahan. Saudara, Anda jangan pernah heran orang yang kena spirit ini pinter dan peka soal kelemahan dan kesalahan orang lain. Are you there? Kalau Anda sedang bergosip dengan saya akan ngomong, I don't want to talk about it. Shut up. Makanya jarang orang mau makan malam sama saya. Karena saya nggak akan ngomongin itu. Mau tegang gitu sih mukanya. Relax, ini lagi dikasih buku Bishop. Bishop Dek ngomong, saya pernah mengalami kantor saya dibom, dipanah, ditembak, disu untuk sesuatu yang dia tidak lakukan. Dan dia berkata, saya tidak berkhotbah di saat semua atmosfer dan semua orang tidak menolak saya. Mostly saya berkhotbah di tempat di mana orang menolak saya. Saudara, hari ini Anda sedang berhenti dengan Tuhan karena apa? Iya pastor, abis gimana ya? Saya nggak punya environment buat bertumbuh. Apa yang kamu pikir buat kamu bertumbuh itu apa? Ya semua orang harus ngerti saya. Enggak, kamu childish. Bukan childlike. Saya ini jadi hamba Tuhan karena sekeliling saya nggak ada yang beres. Ups. Karena saya tahu mama saya meritnya berkali-kali tukang judi kelas kakap di Las Vegas, bukan di Mangga 2. Makanya saya ambil keputusan untuk balikin kutuk. Saya serahin hidup saya ke Tuhan. Saya nggak akan membiarkan repeat the history. Itu namanya peperangan rohani. Anda mau saya khotbah 3 jam nggak hari ini? Sebelum Sinja. Kalau kamu, saya kemarin kunjungan ke Ratna. Ratna kalau ngomong ke anaknya, gitu. Itu benci atau sayang? Suaminya nggak afdol lah, yang lain lo ngomongnya. Anaknya, saya anaknya, ngomong anaknya. Sayang atau benci? Anak Pak Heri itu apa-apa dikasih. Keyboard, les gitar, biola. Tapi saya dengar kesaksian dari Ibu Ratna, ada anak yang sampai ngerongrong berhari-hari, berminggu-minggu, Pak aku mau belajar keyboard. Apa yang membedakan? Berkat bapaknya atau mental anaknya? Kemarin Jaden diajarin keyboard sama Song-Song sampai ininya berdarah. Kalau kamu orang tua rada, tanda kutip rada-rada, kamu mau berkata, Song-Song kamu ngapain anakku? Kok gak dia ngomongin, Uncle Vi aku berdarah bagus. Pastor saya kan soft spoken. Kamu lihat dari si Song-Song. Halus kayak Mister atau apa, ratu kecantikan dunia atau di kapalan. Itu part of the price gak? Kalau kamu mau ikut Tuhan dan melayani di Overcomer, kamu harus ngalami part ini loh. What do you mean about support environment? What do you mean about that? No, I mean it. Sometimes saya ketemu hamba-hamba Tuhan, nggak selalu tanda kutip itu.
Jangan-jangan anak ini yang mau main keyboard, yang gak punya uang ini, dia jadi pemain keyboard hebat gara-gara nih. Semua yang dikasih ke dia tuh gak gratis. You must pay the price. If this your highest calling, just show me. Berapa banyak orang berhenti khotbah di overcomer gara-gara merasa khotbahnya jelek? Are you kidding me? Kamu pikir ini murah? Kalau murah ini bisa ditinggalkan kapanpun. Tapi kalau kamu tahu ini mahal, you better walk out. Ada di sini bisa beli otot? Nanti Sinjar dapat 3 juta kan? Pak, saya mau beli otot di gym center coba. Dia berkata, you crazy. You better walk out. Ada di sini bisa beli kesehatan? Ya selain tempel-tempelan juga saya beli juga sih. Saya dikasih juga. Tapi di luar itu saya bisa bangun otot. Saya harus ngelapain apa? Robek otot. Kalau otot tumbul gara-gara apa? Kamu robek. Emang pas kamu makan babi? Enggak, robek. Otot lebih besar, lebih sustain gara-gara kamu robek itu otot. What make you stronger? Kata Kelly Clarkson. What make you stronger? Apa? Well, it doesn't kill you, it make you stronger. Stronger. Pastor, kalau Tuhan sayang, kenapa Tuhan biarkan? Karena Tuhan tahu kamu mampu. Kamu bisa. Kamu pengen punya gembala kayak apa sih? Apa gembala ideal buat kamu, Dani atau Dandi? Jesse itu tahu otoritas loh. Jesse kok nginep rumah saya kan, he's the little boss. Suatu saat dia ngomong, aku kakinya pegel nih, pijitin dong. Terus dia suruh Dani. Terus ya karena saya sayang sama anak ini, saya ikut pijitin. Yang mana Jess pegel? Oh, Uncle B enggak, jangan. Biar Uncle Dani aja pijit. Kenapa Jess kamu nggak mau dipijit? Nggak apa-apa Uncle B, jangan. Uncle B di situ aja. Biar yang lain aja. Setan merekayasakan kehancuranmu. Thank God for Heavenly Father. Dia mereka-rekakan semua yang baik. Semua yang mulia. Semua yang suci. Semua yang sedang didengar. Para pengintai dan kelompok iblis yang lebih kecil bernama penolakan, kepahitan. Jadi ada gradingnya. Downgrade lagi, kelompok iblis yang lebih kecil bernama penolakan. Siapa di sini yang suka tertolak? Apa-apa tertolak, apa-apa tertolak. Sampai bingung ngadepin orang kayak kamu. Pernah nggak orang tua ngadepin anak bingung, suami bingung, istri juga bingung? Nah kamu harus cast out the demon. Yang memakai kamu untuk merusak yang lain. Makanya saya berkata, husband or male atau pria or a man or Adam is a gardener. Kamu harus tahu kapan setan nyerang keluarga kamu. Nanti kamu ujungnya apa? Pertama istri yang suruh makan buah setan, buah dari setan, dan kamu berkata kamu juga dimakan, dan kamu berkata, ya salah dia, salah dia. Itu kenapa ada harus satu orang benar-benar berdiri. Mas anakmu mau makan buah saya kata no, stop, that's not problem. Atau istrimu atau suami no, atau mertuamu no. He can use anyone, anybody.
Untuk setan nyerang saya, dia nggak akan pakai kamu. Dia pakai orang yang tanda kutip saya look up for. Dimana kamu punya potensi buat kecewa. Saya dikatain misalnya lagi nyetir mobil. Dikatain sama orang lain yang nggak ada saya kenal. Misalnya, wah apa kayak kelincir kamu? Atau misalnya apa kayak burung cemara kamu? Apakah saya tersinggung? Enggak kenal. Itu kenapa Alkitab berkata berjaga-jaga. Pokoknya semua yang tidak suci, do not enter. Kemarin saya ngobrol sama JJ. Karena JJ udah ngomong, Uncle B janji minggu ini Koko yang dikotbahin. Bukan aku. And now your turn. Dia merasa nggak disayang segala macam. Who told you that? Saya bilang. Saya nggak bilang gini, oh ya JJ I love you. Sekalipun saya ngomong 1000 I love you plus kartu time zone. Kalau anak ini mentalnya nggak tanda kutip nggak bener. Satan can keep feeding him. Aku harus tutup dulu celahnya. Saya berkata, who told you that? Temuin sama saya. He cannot say anything. Oh nggak tahu sih, itu yang aku rasa, that's the problem. That's not the truth. Makanya penolakan melahirkan Yoab dan Absalom. Saudara, ada satu hamba Tuhan. Bayangin kalau kita sebagai hamba Tuhan, saya harus overcome sensitif saya. Artinya apa Inggrisnya sensitif ya? Suka tersinggung. I need to overcome that. Because the way people treat me, saya harus overcome supaya saya bisa tetap melayani jadi hamba Tuhan. Bayangin kalau saya khotbah terus kamu lagi main makan permen terus sambil saya terfokus sedikit, saya berkata, Tuhan saya nggak mau pelayan lagi, kenapa? Dia nggak dukung saya, mukanya tuh lihat. My goodness. Ada satu hamba Tuhan. Saya bilang, nih kok hamba Tuhan khotbahnya bagus, saya bilang. Tahu apa yang hamba Tuhan ini alami? Pelayanannya, dia punya seorang anak putri. Umur kurang lebih 14-15 tahun. Sebelum dia lagi on the way pelayanan khotbah di gereja, dia dengar polisi telepon. Putrinya diperkosa oleh lebih dari 5 pria. Dan hari itu dia harus pelayanan dan khotbah. Saya mau tanya, di mana Tuhan? Tahu apa yang terjadi? Dia balikin keadaan. Setan udah menggedor di hati dia. Bam, bam, bam. Tuhan jahat, Tuhan gak adil. Bam, 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 bam. Dia mengampuni semua penjahatnya. Dan hari ini putrinya dipulihkan dari traumatik. Menikah dalam hidup kebenaran. Dan merdeka. So they can preach the gospel. Saya berkata, ini baru victory. Makanya saya ngomong, kalau ada banyak anak Tuhan, stumble-nya karena hal yang tanda kutip, saya. Misalnya kamu gak bisa khotbah bagus, cuman gara-gara misalnya nonton Netflix, kan konyol. Kamu berhenti melayani Tuhan gara-gara apa? Merasa tertolak. Mending itu perasaan yang bisa membuat investasi triliunan gitu. Gak bisa juga. Bapak Ibu, Anda makin menua, Anda harus melawan sifat ini loh. Aku rasa, kayaknya dia ngomongin saya deh. Emang kamu seberapa penting?
Kamu bukan Obama, kamu bukan Michelle Obama, kamu bukan Pak Prabowo, kamu we are nobody. Mungkin Anda berkata, pastor cuman penolakan. You never know. Iblis selalu datang bukan saat kamu lagi amin di sini. In your real life, and you facing this. Kamu kira saya bawa buku hati Tuhan semua membuka hati? Enggak juga. Tapikah apakah saya membuat saya hidup dalam penolakan? Enggak. I am favored, I am blessed, I am healed, I am free. Pastor, apakah itu datang sendiri? Enggak. Enggak ada natural datang sendiri. Enggak ada bisa beli otot rohani. Pastor, saya mau hidup dalam kasih, nanti kamu akan dikasih barbel rohani sama Tuhan. Kepahitan, penolakan, tidak sabar, tidak mengampuni, dan hawa nafsu dikirim lebih dahulu untuk mempersiapkan serangan utama. Nah, di sini dikatakan bagus sekali. Salah satu adalah seperti Yohanes Pembaptis hanya seorang diri, tapi diberi urapan yang luar biasa untuk membaptis banyak orang, mempersiapkan mereka bagi Tuhan. Kelompok iblis yang diberikan kuasa jahat sangat besar. Satu iblis kepahitan bisa menabur racun kepada orang banyak. Kalau kamu berpikir kamu terlalu penting buat setan, kamu salah. Yang dia target bukan kamu. Yang dia target orang yang kamu benci. Dan orang yang gak benci dia. Satu iblis kepahitan menabur racun kepada banyak orang. Bahkan kepada seluruh ras dan budaya. Nah, dikatakan gini, satu iblis hawa nafsu meleburkan diri ke dalam artis, film atau iklan yang mengirimkan pesan yang kelihatannya mengesankan dan mengagumkan namun semuanya adalah kotoran yang dapat menarik perhatian sejumlah besar orang menjadi tidak berakal sehat. Anak-anak saudara berpakaian setengah hilang misalnya gitu. Karena hawa nafsu lewat iklan, lewat Roblox, lewat artis. Orang jadi gak puas sama diri sendiri pas ada waktu melihat siapa? Nggak tahu lah siapa pokoknya. Nicole Kidman atau siapa. Dan kamu mulai kagum. Kalau kamu di luar, banyak kagum di orang luar dibanding Tuhan. Dan hamba-hambanya yang tidak sempurna, kamu akan mirip dengan orang itu. Karena kamu hanya akan mirip dan akan menyerap sesuatu yang kamu adore. Coba kamu tiap hari kasih anakmu iklan Blackpink. Bukan Blackpinknya salah ya saya berkata nanti ya. Kamu kasih aja artis-artis Korea zaman sekarang. Umur 16 lah kita lihat. Tiba-tiba dia mulai bosan ke gereja. Itu dulu. Dia mulai berkata to fanatic. Atau dia akan mulai berkata papa mama aneh. Ke gereja melulu. Dimulai dari itu. Spirit of atheist. Don't play with that. Saya mau berkata don't play with demon. Dia cuma buku satu. 1 foot 2. Satu jempol kaki kata Alkitab. And you got you.
Gereja yang dihabisin setan, gereja yang ngomong beginian. So he can hide forever there. Setan selalu punya sebuah kehebatan yang tanda kutip yang salah adalah dia pengen orang Kristen itu bodoh. Dan gak tahu siapa musuhnya. Oh man, I'm so on fire. Waktu beberapa anak kecil main TikTok, saya berkata no. Hapus. Nanti pastor anak saya dibilang Cooper. Mau dipakai Tuhan gak? Semua ini dilakukan untuk mempersiapkan jalan bagi pasukan iblis yang lebih besar di belakang mereka. Pasukan ini berbaris, jadi semua itu yang Anda list, kepahitan, tidak sabar, tidak mengampuni, hawa nafsu, gosip, fitnah, tujuannya untuk apa? Untuk membuka jalan bagi iblis yang lebih besar, yang disebut untuk mereka menyerang semua orang yang bisa diserang. Saya tahu bahwa ini merupakan usaha pencegahan atas gerakan Tuhan yang dimaksudkan untuk melanda banyak masuk orang ke gereja. Strategi utamanya adalah, kata Bishop Deck, menimbulkan perpecahan di setiap tingkat hubungan. Misalnya, aku gak cocok sama dia. Saya mau tanya saudara, penyebabnya kamu atau dia? Karena orang luka, it blinds him. Tahu mama saya kenapa terlibat dalam drugs? Setiap dia stres dia ngomong apa? Aku ingat. Ingat apa? Saya bilang, Mam, Tin. Ingat apa yang orang ini lakukan. Nah, untuk ngobatin dia minum drugs. Dia bisa minum Magadon itu 12 biji per hari. Untuk ngelupain apa yang dia ingat. Makanya kekristenan mahal. Kamu punya otoritas untuk membuang semua. Kalau orang berkata kamu miskin, you're not. You're not miskin. Kalau orang berkata you are victim, you're not. Setan is a victim, not you. Menimbulkan perpecahan di setiap tingkat hubungan antar gereja. Halo? Ingat si Saul ini ngebunuh Daud berapa belas tahun cuman gara-gara apa? Omongan orang, khotbah dia lebih bagus dari lu. Cuman setan masuk ke dalam hidup Saul cuman gara-gara ada orang ngomong pulang gereja gitu. Gila ya di gereja itu ya hadirat Tuhan lebih bagus. Ya ibu-ibu. Tanda kutip, makanya ibu-ibu kamu harus diubahin Tuhan. Nanti Saul berdatangan di gereja-gereja. Dulu my mom also, saya not talking di sini, ibu-ibu di sini mama. Like Deborah, like Esther gitu ya. My mom pelakunya dia ngomong begini. Ber, jadi tuh khotbah tuh kayak ini loh. Secara anak pengen dibecek aja. Anaknya di-compare sama anaknya pendeta yang papa mamanya bukan penjinah gitu. Nah mulai setan mulai taruh apa yang namanya roh penuh. Lah kan saya bilang oh iya gak apa-apa memang khotbahnya lebih bagus. Namanya juga anak pendeta dari lahir udah ngomong kejadian sama keluaran. Nah saya ngomongnya Magadon judi perjinahan ya gak bisa dong mam. I love you mom. I love you mom.
Ini kecil udah belajar lari. Saya beli pelampung aja nyicil, saya bilang. Nah dia ngomong lagi. Saya mau berkata, don't trust people completely, they are changed. Dia ngomong lagi, Ber ternyata ya setelah Titin dengerin lagi, khotbah Berry lebih bagus. Dan saya masih ingat sekali, itu akhir bulan. Loh, Anda kenapa ketawa? Artinya kalau gua nggak ngomong Berry bagus, thank God, saya bersyukur kalau orang ada berkata, Pastor saya nggak bertumbuh, papa mama saya nggak benar. Really? How about me? Makanya kalau JJ, Jesse atau Jaden nggak tahu diri, saya berkata nggak tahu diri. Awas lo. Punya papa mama baik bukannya diambil dan diwariskan. Enggak, I love them. I love them. Makanya salah satu urapan saya masih benar atau enggak, anak kecil mau deket. That's anointing, kata Bishop Dag. Kalau anak kecil udah enak sama kamu harus bertobat. Benar. Jadi kalau Anda berpikir urapan saya bagus, lebih diurapi tuh yang lagi mimpin di sekolah minggu. Kamu harus thankful sama mereka. Makanya pendeta gak ada yang bisa sombong. Di atas langit masih ada guru sekolah minggu. So, dan am I sweet or bitter? JC aja yang bisa sungkan loh saya, mau temen tahu. Gak apa-apa Uncle B di situ aja biar yang lain yang biji. Hebat kan? Aku bilang ini calon kekasih Tuhan kayak begini, saya bilang. Loh, Uncle B aku enggak, ya semua maksud saya, semua. Nanti pulang, susah lu jadi orang adil, susah. Sebagian besar mereka adalah perusak hubungan di antara gereja. Makanya jangan pernah ada ngomong overcomer lebih hebat dari gereja lain, stop it. Kita dipilih karena kita penuh kusta. Bukan karena kita lebih baik, sangat. Pastor, gereja overcomer kok nggak gereja lain? Memang, makanya lu pindah, makan cepet-cepet. Kamu kalau di overcomer, kayak ke surga naik mobil tank. Kalau kamu compare sama BMW seri 5, Anda salah besar makanya. Ini overcomer adalah gereja di mana kamu ditaruh Tuhan di mobil yang isinya mesin cuci. Lu kotor dikit dicuci sama Tuhan, lu kotor dikit dicuci sama Tuhan. Jadi kalau but you know what, something. I won't treat my calling because you're complaining. Saya selalu bilang kan anak saya, you go in or you go out. Tegang lagi. Para pengintai ini di kiri, hubungan antara gereja, jemaat dengan pendeta mereka, suami dengan istri, anak-anak dengan orang tua, dan bahkan anak-anak di antara anak-anak. Ada satu yang konyol di anak-anak yang saya nggak habis pikir. Misalnya Jaden iri sama Jeremy iri sama Jaden. Saya berkata, apa yang kalian iriin? Setuju gak? Dua-duanya bisa makan, dua-duanya bisa sekolah, apa yang kamu iriin? Kan apa yang mereka lihat, kamu lebih baik? Enggak. Jeremy
iri misalnya. Oh jadi bisa lebih keyboard segala macam. Saya bilang kamu lebih banyak duit. Jaden juga sama. Jeremia kalau apa-apa ngomongnya uang. Kalau bilang jangan iri. Kamu punya 5 talenta. Jeremia cuma 2. Something that you cannot buy with money is your talent. Nah kalau papa mamanya nggak ini yang nggak benar ngomong ya Pak. Kamu komporin tuh anak. Saya berkata stop it. Seorang king sejati, saya bilang sama Jaden, seorang king sejati saat orang lain diberkati, kamu harus hand clap. Dimana mereka nggak jadi hamba Tuhan, udah dapat pohayuan dari kecil. Terus saya ngomong begini, nggak ada ruginya tepuk tangan buat orang yang diberkati. Kata handler Amerika saya, dia ngomong loh. Nggak membuat kamu miskin dan diambil sesuatu saat kamu hand clap buat cheer up to people victory kok. It is cost you something, yeah, it cost your iri hati, your jealousy, it burns that. Pas kamu nanti pulang, kamu harus jalan kaki, makan warteg di samping gereja. Terus ada orang naik BWD baru warna putih. Kamu berkata, udah lama pelayanan. Tuhan gak memberkati saya. Be careful. Kamu harus berkata, terima kasih Tuhan. Saudaraku diberkati. Aku bisa nebeng. Aku bisa minjem bawa ke Bandung. Boleh ya Pit ya? Lo dengan ada banyak anak overcomer punya mobil kan, kamu bisa punya nikmatin tanpa beli. Kalau kamu waras kan gitu ya. Tapi kalau hatimu jahat di hadapan Tuhan, kamu bilang kok dia punya saya nggak punya, ya kenapa harus? I love it, I love it, I love it. Kira-kira gembalamu pengen kamu lihat kamu susah atau bahagia? Bahagia dong, aduh, supaya doanya nggak 2 jam. Mungkin kalau kamu bahagia doanya tinggal 20 detik. Pas saya mau doa ke Tuhan, Tuhan berkata jangan doa, anakmu udah bahagia semua. Oh, puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Ini kalau laporannya, Dani itu penyampai berita. Mukanya udah gak enak gini. Pi, ini belum dapat kerja. Oke, I know. You know, jadi gembala beratnya apa? I hate that feeling. You yang susah, saya jadi juga ngalamin gitu. Dan itu memang natural gembala saya. Saudara, gembala itu tidak dilihat dari khotbahnya yang lembut loh ya. Tapi dari action loh. Di overcomer, Anda susah, semua gembala action gak? Action. Overcomer tidak pernah men-treat orang karena dia miskin atau dia kaya. Jadi kalau Anda di overcomer, Anda pengen doa sedikit, berkat banyak, gerejanya bukan gereja saudara. Anda harus cari tempat lain yang cocok sama saudara. It's fine. Karena gak ada gereja yang sempurna, apalagi overcomer. Oh my goodness. Ini gereja isinya mesin cuci sama Tuhan. Lu kotor dikit dicuci sama dia, lu kotor dikit dicuci sama dia. Sampai saya berkata, Tuhan kapan habis saya kayak begini. Coba kamu setiap ambil rapot kamu dipanggil guru, stres gak kamu jadi mama? Hayo, Bu Silvi, Bu Ivon, siapa lagi? Bu Ratna yang lagi pemulihan sakit, stres gak kamu? Dia yang nakal, kamu yang pusing gak? Hayo, Pak Heri. Aduh kenapa lagi nih anak? Saya setiap anak-anak saya bawa, Yesus, Yesusku. Nonton drama Cina aja saya berkata, oh Tuhan. My goodness. Drama Cina kan gak suka tinggal di skip. Karena hidup saudara saya gak bisa skip. Harus hadapin, saya hadapin. Overcomer. Spirit ini
sudah menghancurkan begitu banyak revival di gereja-gereja. Even kamu punya mertua sempurna, istri sempurna, anak sempurna, dengarkan baik-baik. Gereja sempurna, pemimpin sempurna, apapun pembantu sempurna. Kalau kamunya yang kerasukan setan, gak bisa. Pernah gak, saya pernah ngeliat gini, kok dia bisa pecah padahal tuh papanya baik banget loh. Makanya saya berkata luka, kesombongan, itu membuat orang itu buta. Mungkin Jeremy, JJ atau siapapun anak-anak di sini akan sangat bersyukur sampai sujud syukur kalau suatu saat Tuhan tukar keluarganya, baru ngerti. Come on. Pastor, kenapa khotbah lama? Selasa kan kamu makan banyak nastar kan? Karena saya turunin dulu berat badan kamu. Ada orang kirim saya keripik bawang. Udah tahu saya lemah di situ. Saya berkata, kenapa dikirim sambil saya makan tapi? Saya bilang sama Dani, ini siapa sih yang ngirim keripik bawang? Udah tahu saya nggak kuat nyemil, saya pasti gagal dan jatuh. Dan Jumatnya bengkak saya. Bengkak. Saya tadi baru makan obat lagi antibiotik, bengkak. Ngerti analoginya? Pernah ngalamin gak saudara? Pendeta-pendeta juga banyak ngalamin kan? Coba saya punya jemaat dan gereja gedung kayak gitu. Oh sejak ada hati Tuhan, heaven and saya berkata, you can take it all. I mean it loh. Aku gak mau lip service tuh hari ini. You can take it all. Jangan buku ini. Misalnya gini, kamu mau ambil apapun, hidup berapa lama sih? 1000 tahun. Kayak Henok. Enggak kan? Para pengintai dikirim untuk melihat adanya celah di dalam gereja. Jangan happy dengan perpindahan jemaat. It might be mereka adalah the next show up. Dulu saya bisa jadi gembala bodoh. Saya suka kalau ada orang datang ke gereja ini ngaku dosa ya. Berkata, oh pastor saya bertumbuh banget di overcomer. Iya, selama ada agendamu bagus, enak soalnya. Bagaimana kalau saya mendidik kamu? Will you say the same thing? Saya bodoh. Saya pernah disetir sama orang. Oh pastor saya merasa hadirat Tuhan di sini lebih bagus dari gereja lain. Sesat. Don't say that. Satu tubuh Kristus. Mama saya ngelakuin itu. Kok di overcomer khotbahnya lebih bagus, Ber. Kalau kamu juga gak waras, kamu bilang, iya ya, memang ya. Kamu kena gak sama setan? Kena kamu. Jadi kalau ada yang bilang, oh Pastor Berry khotbahnya lebih bagus dari Pak Wilky, sesat bilang. Oh Pak Heri lebih berkorban dari David Boom. No, sesat. Berkorban is a privilege, dekat namanya altar. It's a privilege. Gak ada merasa-merasa di situ. Beberapa orang nastar tenang. Habisin. Anyway, satu itu 130 kalori.
Saya pengen one day punya anak-anak rohani yang setiap saya didik, mereka berkata, I got it, pastor, I got it. Bukan begini, oh pastor gak tahu perjuangan saya datang ke Overcomer. Apa? Tirai bambu? What? Manjat pohon kamu? Enggak kan? It's a privilege. Saya lihat Rata kalau didik anak lucu akhirnya. Maksud mama tuh bukan begitu loh, Jesse. Maksud mama kasihan gak gitu? Anaknya gak ngerti. Pas mamanya ngomong, kamu bisa loh kayak Jaden. Oh mama gak sayang aku. Kata mamanya, kalau gak sayang gak ada chicken stock, gak ada alpukat, gak ada telur pagi. Makanya saya ngomong tadi, sesempurnanya apapun istri, suami, anak, pendeta, gembala, anjing yang Tuhan kirim ke kamu, pet anjing maksudnya golden gitu. Kamu gak akan puas karena itu ada di dalam hati kamu. Makanya Anda yang nikah siap-siap ya. Nanti suami Anda, istri Anda gak seganteng Lee Min Ho loh. Istri Anda gak akan seganteng siapa? Yang cantik banget orang Korea yang umur 45 tahun umur sama kayak saya. Yang main Endless Love. Hah? Song? Bukan song-song kan? Song gue. Song Hye Kyo. Kamu kalau mau nikah, harus lihat jauh pas kamu umur 20-30 nikah, kamu harus lihat istrimu di umur 70. Sama juga suamimu. Perhatikan baik-baik. Para pengintai ini melihat adanya celah di dalam gereja. Kenapa Tuhan suruh Overcomer bersatu? One day Anda akan ngadapin ini gak? Keluarga atau pribadi yang memiliki penolakan, akar pahit dan hawa nafsu dan lain-lain dapat disalahgunakan dan dibesar-besarkan. Lebih indah hati Tuhan atau rasa sakit hatimu? Saya mau kata ini. Lebih hebat berkat Tuhan atau jasamu ke Tuhan? Pikir. Kalau kamu gak berpikir bahwa bisa memberi dan berkorban buat Tuhan adalah privilege, kamu akan gede-gedean duit di sini. Aku udah kasih buat gembala, aku udah kasih buat gereja. Kaku ya. Kalau hari ini jiwamu diambil gimana? Kau bisa kasih gak? Tiba-tiba tanda kutip Tuhan biarin stroke, kamu bisa kasih gak? Kamu bisa jadi usher gak? Kamu bisa salamin jemaat gak? Kamu bisa pelatihan musik gak? Ingat yang ngomong ke orang kaya itu? Kok if today your soul is taken from you, kamu bisa apa? Kalau the power to get well mau diambil Tuhan, kamu bisa apa? Gak bisa. Dan dikatakan begini, disalahgunakan dan dibesar-besarkan. Di Heaven Invasion menunjukkan ada begitu banyak pelayan Tuhan di Overcomer, pendoa semua full time para hamba, gak kuat saat besar. It show you. Dulu kamu minta kan, pas dikasih gak kuat semuanya. Saya pernah bilang kemarin sama Jaden sama Jeremy, kamu boleh gak sempurna apapun. Tapi di dunia ini berapa banyak anak kecil yang dibawa ke surga. Dia ngomong sama dia. Kamu pengen A, B, C, ampau segala macam. Berapa banyak di banyak jutaan orang pengen ke surga. Pengen kayak Elon Musk aja gak bisa dibawa ke surga sama Tuhan. Kamu gak punya apa-apa dibawa Tuhan ke surga. Kamu kurang apa? Setan tuh paling pintar membuat Anda merasa apa? Kurang.
Saya bukan ngomong banyak soal peperangan rohani dan setan, karena it affected you. Saya pengen anak-anak saya ini menikmati satu season. Dan bahkan Alkitab katakan kalau Petrus udah tobat, disuruh topang saudara-saudaranya yang lain. Kalau udah tobat, kata Alkitab ada ayatnya. Makanya setan gak mau pengen orang gereja dan orang Kristen bertobat supaya gak bisa saling nolong, saling ngebunuh. Kemarin saya khotbah 4 jam. Hari ini 4 jam. Para pengintai ini dikirim melihat adanya celah dalam gereja, keluarga, dan pribadi yang memiliki penolakan, akar pahit, dan hawa nafsu, dan lain-lain yang disalahgunakan dan dibesar-besarkan. Maka divisi berikutnya akan masuk. Jadi setan lihat gak cara kerjanya is very gradual. Rapi, katakan rapi. Kalau langsung perpecahan, orang pasti langsung tengking dalam nama Yesus, betul gak? Lewat dari apa? Rasa tertolak. Kepahitan, all those things. Setiap hamba Tuhan, misalnya, ini contoh kecil dalam dunia saya, nggak mau diundang, saya berkata, terima kasih Tuhan, PK irit. Saya bersyukur, terima kasih, I still love you, nggak ada yang berubah. Saya juga harus latihan loh. Dan saya kalau diundang orang dan saya nggak datang, misalnya waktu karena ada Selasa doa, saya bilang aku minta maaf banget nggak datang. Saya harus berjuang menjaga hubungan saya baik. Kamu kira hubungan baik gratis? Gak gratis. Semua yang mulia, yang indah gak gratis, overcomer. Misalnya saya gak ketemu Pak Irin 60 tahun nih. Kita ketemu lagi sebelum garis akhir. We can hate each other. Karena apa? Gak tahu, karena gak ketemu. Sebelum setan menabur sesuatu, kamu harus tabur kasih. Itu poinnya. Maka divisi berikutnya akan masuk lewat celah setan terakhir ini. Dan untuk mematikan dan menguasai korban mereka. Yang paling mengerikan dari penglihatan ini, kata Bishop Dek, adalah pasukan ini tidak mengendarai kuda, tetapi mengendarai orang-orang Kristen. Sebagian besar dari mereka orang-orang yang berbaju bagus, terhormat, dan sosoknya terlihat beradab dan berpendidikan. Berhati-hati. Bisa jadi your critical mindset and minded adalah tempat setan bersarang loh. Oh ini khotbahnya kurang, oh di gereja ini kurang penyembahan, oh gereja kebanyakan bahasa Inggris, oh gerejanya terlalu dingin, oh pendetanya nggak punya anak, oh pendetanya naik Mercy, oh pendeta naik bajai. Apa sih yang buat kamu tuh apa? Karena semua yang kamu ukurkan ke orang, surga akan ukurin ke kamu. Mau nggak? Saya lihat ada satu union yang secara manusia jelek tapi bagus ya. Saya punya pegawai 4. Kalau satu salah mereka saling nutupin. Ya bisa bilang siapa yang makan? Oh nggak tahu. Secara memang salah jelek. Tapi ada kekompakan yang bodoh itu saya lihat. Sehingga setan nggak bisa masuk di antara mereka. Seapapun yang kamu ukurkan ke orang, one day Tuhan akan mengukurkannya ke kamu. So you better prepare. You ready or not? I'm not ready. Karena saya lebih buruk dan lebih jahat daripada orang yang saya ukurkan. Yang saya ambil adalah pertobatan, menilai diri sendiri bukan menilai orang lain.
Sebagian besar mereka adalah orang-orang berbaju bagus, jadi hati-hati yang suka beli baju bagus. Oh, Pak, aku bagus lah. Terhormat, kalau Anda pengen kehormatan dalam pelayanan, you're the target. Dan sosoknya terlihat beradab dan berpendidikan. Saudara, saya mau katakan, kalau sales bisa nipu seseorang pakai baju gembel atau baju pakai jas? Of course jas. Jadi kita hamba-hamba Tuhan di sini jangan tertipu kalau orang berkata, oh jemaat saya naik Mercy. Oh jemaat saya punya 10 gedung. Do not attract with that. Saudara tahu nggak Pak Heri, semua Pak Wilky, Pak Javid, ini anak-anak di sini itu adalah hasil doa kamu. Dan mereka nggak cukup didoakan, kalian harus bertanggung jawab membangun mereka. Karena ini mereka hasil doa kalian semua. Betul nggak? Kalau ada yang sini punya anak, tiba-tiba, oh, thank you buat dia udah punya anak, atau kamu harus gedein nggak? Kamu harus bayar harga nggak? Harus sakit pinggang nggak? Harus makan hati nggak? It's part of parenting. Ini semua adalah hasil doa kalian di ruko dulu. Kenapa hari Sabtu saya 2 minggu ini khotbah 4 jam? Saya hutang sama doa saya sendiri. Makanya saya berkata, di dalam gembala gak ada tuh miskin kaya, gak ada tua muda, jiwa adalah jiwa. Kalau gak neraka masuk surga, itu aja. Pernah nangis gak di kaki Tuhan? All the pastor in front. Nangis aja gak cukup. They came because your prayer. Kamu minta lawatan, minta revival, Tuhan berkata, nih. And then what? You need wisdom. You need compassion. Mau punya anak satu paket dengan akalnya? Iya dong. Even Jaden terlihat sempurna di depan mata Bunani, tetap aja dia ada nakal yang anak kecil. What do you expect? Anda melihat mereka jiwa-jiwa di sini, ladang-ladang family semua lihatnya apa? Beban atau pengabdian? Jangan jawab. Show them. Your action adalah pengabdian. Don't run away saat mereka nakal. Tadi kenapa khotbah ini keluar? Tuhan ngomong. Pas lagi nyembah, lihat mereka. Hasil doa siapa? Kalian. Dan Tuhan berkata, aku menunggu hasil tanggung jawab doa kalian. For the next generation. Ada di sini ada orang tua kena roh kenyamanan, nggak bisa. Kamu udah orang tua nggak ada roh kenyamanan tuh nggak ada. Anakmu sakit kamu harus turun tangan. Anakmu pup kamu harus cebokin. Anakmu nakal kamu harus hadapin tuh guru. Karena jangan minta jumlah makanya. Minta dipercaya tanggung jawab jadi hamba yang setia. Kebanyakan orang percaya ini menjadi tuan rumah lebih dari satu iblis. Tapi ada satu yang memimpin. Sikap iblis yang memimpin dikatakan divisi, di mana yang membawainya. Contohnya iblis kebencian, membenci iblis yang lain sama seperti mereka membenci orang Kristen. Iblis iri hati bersikap iri hati terhadap satu yang lain. Satu-satunya cara iblis ini memimpin adalah menjaga agar iblis-iblis ini tidak saling berkelahi, adalah dengan memusatkan kebencian dan iri hati mereka kepada orang yang mereka tunggangin. Siapa itu? Orang Kristen.
Sama seperti bangsa Israel, mereka gagal bukan karena Allah tidak menyertai mereka, karena mereka berkelahi di antara mereka sendiri. Apa peristiwa tragis dari kerajaan Israel, orang yang the man after my own heart sama the first king Saul dan David? It's happened. Raja pertama ngejar 17 tahun ngebunuh raja kedua. Kerajaan Israel dimulai dengan perpecahan ini. Dan Alkitab katakan pada waktu Saul kehilangan urapan, setan menguasai Saul. Ada gak di dunia ini area netral? Gak ada. Don't be deceived. Tidak ada area netral di dalam dunia ini. Even you control by God or Holy Spirit, atau you control by demon. There's no free internet wifi. Gak ada. Close your Bible. Itu baru poin pertama, menjaga iman. We have another point. The truth make you free, set you free. Not your feeling. Banyak orang berpikir, ya Pastor, saya gak sembuh, kenapa orang itu gak minta maaf sama dia? Sejak kapan? Orang yang mungkin mengecewakan kamu berhutang untuk menyembuhin kamu. No way. Saya tuh dengar sebuah wawancara satu artis besar. Dia ngomong begini. Dia tuh pernah nyanyi, dibohongin gak dibayar. Terus dia ngomong gini, kenapa kamu tetap mau nyanyi? Dia bilang gini, simple. Anggap aja tai itu pupuk. Simple buat dia. Kan mereka istilahnya bohongin saya, gak dibayar. Anggap aja semua tai yang dikasih itu jadi pupuk. Karena saya hari ini, karena semua peristiwa itu membuat saya stronger. Membuat saya jadi pinter, kuat. Terus dia bilang gini, kenapa kamu bisa jadi wanita mandiri? Simple, karena mama saya gak pernah mengasihi saya. Ada loh orang dunia mengambil tai terlalu kasar lah. Jadi pupuk. Nah, orang Kristen banyak ambil pupuk, keluar tai. Ini yang mana nih? Semua yang setan taruh akan Tuhan twisted, direkayasakan untuk kebaikan. You know what, overcomer? Dan itu membutuhkan iman. Untuk tai jadi pupuk butuh iman. Karena kamu mesti produksinya. Or the reverse. Semua pupuk kamu jadiin tai. Atau close your Bible.